atas semua yang kami hormati semua, yang kami hormati muliakan keluarga besar putra putri Mahathir Musi dalam ini yang sepuh kalau saya Ibu Rulia. Untuk terima kasih telah menginisiasi pertemuan kita pada pagi hari. Dan teman-teman dari civil society, ini saya Bu Mary, ini ketua KNPRI ya. Ini tokoh wanita demo. Di mana ada demo, di situ ada Bu Mary. Juga kita ada beberapa tokoh civil society lainnya, bisa kita yang hadir. Mohon maaf saya bisa sebutkan satu persatu. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian serta hadirin sekalian hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang maka kita pada pagi hari ini kumpul dalam acara silaturahmi Forum Purnawirawan Prajurit TNI dengan keluarga besar putra putri Mahathir Musi 7 Maret 2020. Hadirin yang berbahagia, silaturahmi ini menjadi sarana untuk kita kokoh persatuan, meneguhkan semangat kebangsaan sekaligus mengingatkan kembali nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan revolusi yang telah menjaga tegaknya dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian acara pada pagi hari ini adalah tadi pembukaan sudah saya sampaikan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian hunian kita dipimpin oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Tresno Sunarto, kemudian sambutan selamat datang dari keluarga putra putri Mahathir Musi, kemudian akan disampaikan oleh Pak Putu Miani, kemudian dilanjutkan sambutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang disampaikan oleh Bapak Tresno Sunarto. Selanjutnya acara berikutnya adalah pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI dengan keluarga besar putra putri Mahathir Musi, dan saya nanti dilanjutkan dengan penandatangan yang mewakili dari FPW TNI maupun yang mewakili dari para putra putri Mahathir Musi. Mudah-mudahan dari 7 Mahathir Musi ada yang mewakili. Dan tentunya nanti ada penyerahan buku sejarah tentang profil seorang prajurit, dan yang paling penting adalah ada tulisan tangan dari Bapak Almarhum Jenderal Purnawirawan Ahmad Yani akan sampaikan dari keluarga besar putra putri Mahathir Musi kepada Bapak Jenderal Tresno Sunarto wakili FPW TNI. Dan kemudian kita tutup dengan pembacaan doa. Selanjutnya kita sama-sama sekalian mungkin mengunjungi area museum. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Mary, Ketua KNPRI. Silakan Bu Mary. Saya juga anak kolong ini merasa banget seperti ada bapak saya di sini. Baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
kepala sejenak untuk mendoakan para pahlawan kita yang telah menjaga dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah air Indonesia, bangsa Indonesia di dalam kemerdekaan kita, khususnya kepada para pahlawan revolusi yang benar-benar telah mengamankan Indonesia dari suatu gagasan untuk merubah Pancasila dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan jasa dari para pahlawan tersebut, kita masih menjaga kemerdekaan kita sampai saat ini. Dan jangan lupa, marilah kita doakan almarhum, almarhumah, semua pahlawan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengheningkan cipta, mulai. Letnan Jenderal Ibu Yani tidak suka kalau dikasih nama jenderal. Ibu Yani lebih suka namanya Letnan Jenderal. Nah, ibu nggak mau dibilang. Mungkin saya sekilas saja, sekilas apa yang terjadi waktu tanggal 30 September menuju 1 Oktober. Pak Yani masih menerima tamu Mayor Jenderal Basuki Rahmat dari Jawa Timur, Sriwijaya, melaporkan bahwa ada kejadian-kejadian pembunuhan, perusakan kantor gubernur oleh yang namanya PKI dan sebagainya. Dilaporkanlah oleh Pak Basuki Rahmat. Pak Yani bilang, baik, besok pagi jam 8 kita ke sana. Kita nah, kemudian pulanglah yang namanya Pak Basuki Rahmat. Kemudian jam 10 malam Ibu Yani minta izin sama Pak Yani. Ibu Yani minta izin sama Pak Yani untuk dirangkatkan ke rumah dinas yang satu lagi di Taman Suropati. Ya, yang sekarang dipakai oleh Panglima TNI. Ini Panglima TNI yang kedua yang berani. Yang pertama aku. Pak Yani hanya 9 bulan, Pak. 9 bulan pindah lagi ke sini. Bukan di sini, tapi di sini lebih hangat, dekat sama anak-anak. Dekat sama anak-anak. Kemudian begitu Pak Yani keluar, dia udah lihat anak-anak. Itu kan. Mohon maaf kalau saya agak karena kami yang lihat sendiri, kami lihat sendiri, kami lihat orang tua atau bapak kami dieksekusi di sini, dihabisi di sini, di depan kita. Ya. Saya masih 11 tahun, Edi masih 7 tahun, itu yang bangunan Pak Yani. Itu yang bangunan Pak Yani. Nah, Pak Yani itu punya pengawal, Pak. 5 orang biasanya. Tapi ini kok yang malam ini disuruh ikut Bu Yani ke sana. Di CPM yang melekat, Pak. Ada tambahan juga 2 yang pemasaran, tambahan pasukan. Disuruh pulang, Suruh pulang Pak Yani. Gak ada tempat lagi sih. Gak ada tempat lagi. Kemudian
satu ajudan ikut ke Taman Suropati, namanya datang dari TDPR. Nah, mereka di sana sama rombongan itu ada ini, ada ponakannya. Kami di sini Pak, kami yang 8 anak tetap di sini. Pak Yani di sini juga. Tidurnya Pak Yani kebetulan malam itu sendiri. Biasanya sama saya, sama dia sama Yani. Karena Yani tidak ada, dia tidur sendiri. Kami yang laki-laki suka mentil, ngempek Pak. Nah, yang telinga dia masuk kecil. Kalau udah besar ya lah, ya nggak mungkin. Oh ini kan gitu. Nah, bangunlah. Sebelum bangun, sebelum Pak Yani dibangunkan oleh Edi, itu ada telepon 2 kali Pak. Cuman nanya Pak Yani ada, ini rumah Pak Yani. Pak Yani ada nggak? Cuma itu aja. Yang nerima ada, dia baru pulang dari Bandung, Batu Jajar, karena grupnya mahasiswa baru di Mahajaya, lalu Wingwe. Nah, jadi pulang malam-malam. Itu dia nggak boleh begitu kayak Pak Yani. Cuman bandel, pengennya pergi sama teman-temannya, ditanya sama Ibu Yani, dikasih izin. Baru udah dilarang, tapi dia sampai sini Pak Yani udah tidur, nggak ketemu jadinya Pak. Nggak ketemu. Lima telepon, ada Pak Yani ada nggak? Apa ini rumahnya Pak Yani? Betul ya? Yang di sana ketawa-tawa. Nah, ketawa mana dia? Yang main-main ya, di rumah menteri Panglima Angkatan Darat ya. Selesai, ditutup. Itu teror-teror. Kemudian bangunlah Edi jam 16 dari ibunya, dari ibunya. Karena ibunya nggak ada, dia duduklah di belakang sana. Di belakang sana itu orang-orang duduk di tangan. Nah, saya mohon maaf kalau saya membelakangi apa namanya? Kameranya banyak benar ya, makanya. Nanti cuma lihat tubuhnya. Apa namanya? Kemudian saya ketemulah Edi dengan 5 prajurit Cakrawirawa. 5 prajurit Cakrawirawa. Ini yang bangunin bapakmu Jakarta gede. Itu permintaan. Bangunin ayahmu, bapakmu gitu. Jakarta kalau nama Edi, namanya Edi Pak. Bangunin. Ayahnya orang itu pede Pak. Pede banget. Pede banget. Berani. Nah, ini harus contoh bagi kita. Pede berani tegas. Kalau dia ya iya, kalau tidak ya tidak. Orang ayah ini mau dulu aja lantai dulu mayatnya. Ayah ini kalau pulang. Aku masih ayah ini juga Pak Yani. Ayah ini yang bubarin lantai dulu mayat saya. Satu. Namun ini Pak Yani banyak itu. Kita pulang dengan balasan yang datang itu sesama kopral. Sesama kopral ini mata-mata yang kota bintang 3 kepala staf angkatan darat menteri pulang. Menteri Panglima Negara. Saya betapa-betapa sesama kopral itu. Mau mandi nggak boleh, mau ganti baju nggak boleh, ya, mau cuci muka nggak boleh. Nah, dialog ini siapa yang dengar? Ini udah rame Pak. Aku lah saya. Belum segini Pak. Segini. Ya, ini nggak kelihatan. Setelah itu Pak Yani cuma bilang, karena nggak boleh ganti baju. Prajurit tahu apa? Sambil dipukul. Nah, kejadian pukulan itu ada di lukisan. Ada gambar. Ya, ditinju, jatuhlah ke samping.
Kasus sapinya, senjatanya diambil bapaknya, cung senjatanya, diambil. Tapi dilempar lagi orang ini, itu salah. Iya kan? Kalau saya sudah umur sudah dewasa, ya begitu. Kalau habis kehilangan ayahmu, umurmu 11 tahun. Siap, saya setuju. G30S yang jauh-jauh sebelum G30S saja. Nama-nama itu udah ada semua di rumah ini. Namanya. Ini atur sedikit. Namanya Pak. Korbannya apanya? Korbannya apanya? Jadi itu pemberontak yang pengkhianat yang namanya let call untung. Apa saya sama sama saya Pak? Ini kebetulan. Ini agak menyimpang dikit. Pemberantasnya itu namanya Kolonel Sarwoedi dari Kopassus. Gak jauh-jauh ada sana. Jadi di sini udah ada untung, jangan pengkhianatnya. Ada Sarwoedinya, ada Edinya, ada korbannya, Bapak Ahmad Yani. Itu udah ada dari tahun 54, dari tahun 54 itu udah ada. Baru buat tahun 58. Nah, komplain. Siapa yang ngomong itu Pak? Pak nah ini akhirnya jadi saya bagus Pak, iya kan? Terkontaminasi sama pengkhianat itu, aduh. Kenapa saja Pak? Kenapa sih kesini nama untung? Asal saya perempuan ini bukan Pak. Timbullah pengkhianat di sini. Untuk anak apa itu? Anak-anak itu kata Pak Ruli. Pakai wayang sore di mana? Di Tegal. Kita lagi di Tegal. Kata saya teman-teman lagi di Tegal. Yang lain yang dari Purworejo, Magelang. Setiap Pak Yani dipindah di situ dia. Sepatunya. Iya kan? Rasilah. Sepatu. Berjuang dulu, pulang. Siapa lagi sih? Oh mana ada radio sudah ada. Iya radio tahun berapa? Waktu Purworejo mana ada radio? Dia zaman Belanda itu radio tapi nggak dibawa-bawa. Iya kan? Itu lagi itu ngelantur sedikit Pak. Tapi yang ngomong itu Pak Samuel ini buat saya. Soalnya tuh mengenai kabeh. Enak bener ya Pak ya. Setelah dipukul itu si Cakra Birawa, jatuhnya Pak Yani langsung itu kaca ini. Ini itu kaca sekarang diganti oleh plastik karena pecah kaca. Ya. Menggelegar itu suara tembakan. Ditembak dari sana. Karena itu terus jatuh Pak Yani saya ada di situ. Karena ini suara menggelegar jam 4 pagi bangun lagi semua. Nomor satu yang bangun di rumah. Kemudian minggu nanti Ibu Rudi terakhir kan pulang. Malam baru pulang dari biasa. Itulah kejadian. Penembak, ditembak, itu tembak. Dibalik, waduh itu bilang. Jadi kalau saya bilang orang ngomong di luar, Pak Yani sampai suka buahnya, Pak Yani nggak ada apa-apa. Kawan-kawannya juga ya. Nggak ada yang bisa. Siapa bilang di sini ada kayak gitu? Diseret dia Pak, dikejar sama anaknya dari belakang, dikejar di belakang situ, diseret kalau diangkat tangannya nggak apa-apa. Kalau di situ sama, di film itu dia kalau yang benernya diseret, kaki angkat aja.
Wah, sampai di luar, ditaruh di pinggir jalan sih. Ayahnya menteri Bapak Angkatan Darat, kok saya ditaruh di pinggir jalan? Sopir juga ada, Satu kehormatan bagi keluarga hari ini yang dimulai sesuatu yang luar biasa, prajurit-prajurit dari darat, laut, udara tidak punya perjalanannya ya kalau saudara akan jadi bintangnya juga pada maaf yang lalu saya sering melihat Bapak di YouTube apa ya Bapak sangat anti Indonesia. Saya menulis buku Pak, ada dua. Sebenarnya yang ini yang prajurit TNI menceritakan tentang siapa dari mana, siapa ayahnya adalah seorang supir. Itu kalau Bapak sudah jadi menteri Panglima, kita ke Purworejo untuk membantu aku dan memimpin standar visi Pak. Gitu ya. Terus bantu semua pemilihan. Nah, jadi biarpun saya bintang 3 menteri Panglima tetap pemimpin, tetap sederhana itu dan tetap bertanggung dan kita minta salahnya sama Mbak Buyut bukan sama itu dulu sama Pak Mewah gaji pertama sih sama berapa Pak? Pokoknya nggak punya uang gitu. Pokoknya kita sudah biasa hidup sederhana dan karena kami sekeluarga 8 orang biasa berbagi. Ibu kalau ada buah apel misalnya, nomor 1 dulu yang boleh motor, baru nomor 2 nomor 3 minum kayak gitu. Dulu naik itu jadi minuman misalnya nggak bisa buat terkontaminasi, terus sama lewat motor masih teksi misalnya. Kami tidak punya hebat selama 50 tahun ya. Dan waktu jadi Bapak Main nggak bertahan tak pindah. Nah ini menceritakan semuanya tentang saya. Dan buku yang terakhir ini adalah penutup dari kehidupan seorang Ahmad Yani dari tapi ditulisnya hanya di agenda tahun 1958 sampai 65. Tahun 58 itu dengan ini strategi BRI, pemerintah, semua ya bersenjata, merebut gambar dan sebagainya. Tapi yang dan di sini hanya percaya itu memang dia itu menyusun di gabungan darat laut udara dengan aktivitas pasukan pendaratannya nanti di Nobel dengan berkosong semoci jadi sederhana itu CIA melakukan bisa CIA membiayai dengan dana akhirnya bisa dihadap oleh armada 7 yaitu armada yang besar kalau tidak salah ya berbagi pasukan 27 minggu untuk berangkat ratusan pesawat tempur ratusan tapi Pak Yai tidak sama armada 7 sebaiknya ada pulang saja agar masih bisa mengatasi keadaan jadi terutama kira-kira armada 7 mengkampung ke Jepang tempat dia sekarang. Jadi itu saya bangga Pak jadi anak tetangga dia punya dan di sini Pak ya waktu Pak menulis semua di agendanya ini agendanya sudah kuat sekali sudah jelek sudah tapi saya indahkan semua buku ini salah satu poin yang paling penting adalah ketika Pak yang menulis apa bisa itu tahun dari kolose kontra parang eksploitasi belum mampu kopi kotoe manipulasi kudeta tripora hidup jowo berdikari ini semua zaman yang berlaku ya makanya saya tulis surat keluarga supaya generasi muda kita belajar dari sini tapi ini semua
kejadian kami bilang bubar semua kabinet langsung dibubar, kayak Malaysia bubar, semua bubar. Yang ada adalah sebuah peristiwa di Jakarta, terutama waktu itu setelah pembubaran kejadian namanya Jakarta dan keadaan perang, semua itu ditutup masuk Jakarta dan bendera yang mereka juga. Kalau saya dengan Bapak Yani, saya mungkin salah. Tapi dari tulisan-tulisan Bapak saya ini saya baca. Kemarin Bapak tahu ya, Ekspor 33 tahun 2019 itu sabut tentang Bung keterlibatannya dalam gerakan tidak bisa. Tapi saya yakin kalau terlibat karena tulisan Bapak saya, tulisan tangan beliau ada tulisan tidak bisa. Jadi saya ikuti mulai tanggal 30 September sampai 4 Oktober. Di mana beliau? Yang dikirim oleh teman-teman meninggalkan hari 1 Oktober jam 24.00 pulang dia ke Istana Bogor dan tidak ada komando apapun. Tapi beliau berada di hari bersama-sama bersama Brigjen Soeharto dari Panglima Tempur lalu di dalam rapat-rapatnya ketika Pak Yani rapat di sana mereka rapat sendiri para komplotan dan merupakan jahat untuk membunuh inilah semua pejabat teras Mabes Angkatan Darat. Dan di dalam tulisnya yang saya baca di kesaksian nanti tidak ada nambahan pengumuman. Jadi yang namanya itu Nasution, Yani Suprapto, Yono Palma dan semua. Tapi paling ada nama Suwendo. Tapi tidak diculik ya. Yang kita jenderal-jenderal ini ya, Mas kan bisa lompat pagar dan dia main-main. Jadi kalau ada orang bilang, Pak Soeharto dalamnya Soeharto, bagaimana ada menunjukkan itu bukti? Ada buktinya, ada bukti yang nggak bisa. Satu lagi, orang itu kayaknya mempunyai karakter, kayaknya ini menangkap status alasannya apa? Main tangkap Pak, atas itu kami usaha ya Pak Yani, Pak. Kalau Roto itu saya sama Pak Yani. Tapi banyak orang nggak suka. Jadi dia begini. Dan waktu mereka menyusun itu, saya nggak mau sama. Jadi ya, jangan kita bicara PKI, kita bicara Politbiro CCPKI, Politbiro Sentral Komite PKI, Biro Khusus PKI, BPI, dan Pusat Intelijen PKI. Jadi kalau saya katakan itu anak-anak tahu, bapak saya sudah PKI, bapak-bapak ini apa belajar? Pernah belajar, pernah baca. Saya baca semua, saya pelajari semuanya. Dan ketika bulan mulai terserah yang mengenai mulai lagi yang bilang kalau perlu nanti 7.000 personel dari Angkatan Darat kuat dan semua senjata kuat dari semua. Ketika mereka mengambil orang tua kami pagi jam 7, bertanya beda yang dari tapi jam 1 nggak keluar itu pasukan, nggak keluar itu senjata. Akhirnya itu bingung kan? Dia bikin apa? DDP Revolusi Kabinet Pimpinan Dimisioner. Nah disitulah kemudian ini diberikan karena dimisioner dan semua yang berperan dan sedang melakukan dari itu atau sesama yang berpihak bapak-bapak Pak Yani membantai 178 orang Sumatera di bawah jam darat begini. Kalau Anda buktikan, karena apa? Selama operasi 17 Agustus, Pak Yani dibantu oleh produksi film nasional. Mereka bikin semua dokumentasi. 2 wartawan dari KF, Datang dan Datang juga mengikuti Pak Yani. Tidak ada berita. Tapi akhirnya berita dia katanya dia mempunyai operasi militer pertama kali. Dari sini bukan mulai nggak suka bapak saya bisikan dari IT terus akan merusakan dari motor yang bikin kita terbuka motor sudah berlalu di KI mempengaruhi bisa mulanya suka motor ya kalau kita saling itu
datang dari istri yang baru, yang dia juga bisa berkata, dikenalkan ini anak saya ini nomor 1. Mungkin atau nggak impress ya, dia punya yang lebih cantik yang baru lagi. Dan yang lebih, yang saya cakap dia apa? Nama beda, ABS, asal Bapak senang. Soalnya bukan dulu, asal Bapak senang. Nah, ketika pulang setuju, anak-anak ini Indonesia lain. Di sini ada bisa Bapak saya di rumah, tenaga saya bersih. Ada yang baru 9 aja. Perbedaan ini ada di tentang PKI dan secara Indonesia. Di balik ini di kalangan di bawah raja dari masyarakat dan anehnya. Kami memperbincangkan soal ini secara terlihat selalu isinya diputar-balikan soal anak Amerika, kata-kata Amerika akan memberikan presiden. Berapa kali isu tersebut disampaikan kepada bahwa akan akan ini dan itu. Kalau ini Bapak berbicara, aktivitas itu berarti termasuk. Inilah yang saya garis bawahi ya. Kalau percaya Pak Yani orang akan berbeda. Dan di sini memberikan akan darah aktivitas itu berarti otomatis mengambil. Tapi sebaliknya akan darah otomatis berubah. Pimpinan ini makin memuncak setelah demonstrasi politik dengan berbagai masyarakat. Dalam menjalankan tugas tidak pernah kami bimbang karena kami mengerti beberapa kami berbuat. Itulah TNI. TNI ini keren banget. Jadi bapak saya sudah. Apa ada kata banyak di sini. Karena kami mengerti kami berbuat. Saya kira ini ya Pak. Saya kira berdiri di keadaan TNI sudah cukup memberikan terhadap setiap penyelenggaraan dari ujian nasional dari mana pendatangan telah akan kita hadapi. Strategi semua dari dulu sampai kepada barat pakaian ya Pak ya. Saya di sini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para perwira, para prajurit yang telah berjuang yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terutama para senior, kami mengucapkan beribu terima kasih atas izin Allah kita akhirnya bisa bertemu pada pagi hari ini di kediaman atau di museum yang punya sejarah yang sangat hebat. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Untung apa yang terjadi terutama di rumah ini. Oleh karena itu rumah ini menjadi suatu rumah yang sangat bersejarah dan sangat luar biasa. Oleh karena itu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Intisarinya sebetulnya ini seperti peringatan terjadinya suatu saat yang sangat mengancam negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia, tanah air Indonesia dalam kemerdekaannya, karena ini dikerjakan oleh PKI. Kita harus mengingatkan itu, makanya sebetulnya kalau bisa pada waktu itu ketemu pada tanggal 30 atau tanggal 1. Kejadiannya yang itu kan tanggal 1. Tapi karena
atau apa yang diizinkan adalah sekarang ya alhamdulillah kita yang penting bisa bertemu. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa kita harus bertemu dan membicarakan masalah ini? Karena menurut kami situasi dan kondisi saat sekarang ini betul-betul bagi bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena PKI itu memang sudah tidak ada, hanya sudah dibubarkan oleh TAP MPR nomor 25 itu. Tetapi mereka itu sekarang ini sudah terlihat, sudah terasa mereka itu sudah siap untuk mengerjakan sesuatu, menguasai negara Kesatuan Republik Indonesia, mengganti Pancasila kepada komunisme. Oleh karena itu ini sangat penting. Nah, oleh karena itu maka kami di dalam forum Purnawirawan Perjuang TNI, prajurit TNI ini berpikir, mari kita harus ingat dulu. Selanjutnya kita harus berdoa kepada para pahlawan itu. Selanjutnya kita harus waspada untuk menghadapi sesuatu yang sangat membahayakan bagi kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini yang menjadi pokok kita berkumpul ini. Oleh karena itu, apa yang diuraikan tadi oleh Pak Untung itu adalah suatu syarat mutlak yang disampaikan. Karena banyak dari kita yang sebetulnya belum jelas dan belum mengerti. Karena pada waktu itu rata-rata kita itu mungkin SMA, ya. Seperti saya sendiri itu kelas 3 SMA pada waktu kejadian itu. Jadi hal ini sangat penting. Kemudian bagaimanapun juga kita harus memikirkan dan memberikan istilahnya itu apa rasa bela kita ya kepada para pahlawan itu dan kita harus wujudkan ya tadi mungkin di dalam kehidupan kita harus menjaga supaya para keluarga pahlawan, terutama pahlawan revolusi itu jangan sampai hidup tertekan. Demikian. Itulah makanya kita harus ketemu ya. Oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan tentang arti yang dijaga oleh terutama oleh Pak Yani, Jenderal Ahmad Yani. Di dalam ceritanya Jenderal Ahmad Yani itu selalu memimpin pasukan sukses yang pada waktu itu banyak sekali operasi yang dikerjakan oleh Bapak Jenderal Ahmad Yani. Dan yang saya dapatkan juga sebetulnya itu ada kata-kata apakah ini benar atau bohong dari Pak Karno, Presiden Soekarno yang mengatakan dari kalau nanti saya sudah waktunya ganti calonnya ini adalah Pak Jenderal Ahmad Yani. Itu yang saya dapat waktu saya pemuda pada waktu itu sudah mengatakan seperti itu. Nah ini ternyata
ada rasa terjadi suatu proses kebalikan macam-macam. Pada waktu itu mungkin Bung Karno belum tergayung oleh komunis, walaupun beliau itu memang pengetahuan terhadap komunisme, Marxisme, Leninisme itu selalu berada pada pemikiran Bung Karno. Tetapi pada waktu itu awalnya itu tidak ada kata-kata beliau itu masuk dan membantu PKI. Tetapi pada akhirnya beliau itu membantu keberadaan PKI. Nah ini gimana penyebabnya? Setahu saya itu sejak beliau itu pergi ke Cina. Pergi ke Cina pada waktu itu dia di Bupati di Cina, dan disitulah kembali dari Cina dia betul-betul menjadi orang yang memperjuangkan juga tentang komunisme. Oleh karena itu keluarkanlah katanya itu adanya nasionalis agama komunis. Berarti di situ beliau sudah mulai di situ masuk. Nah, demikianlah sehingga hal-hal seperti ini kita waspadai. Saat ini lebih mengerikan, seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan dari asalnya itu semua keluarga PKI. Jadi tidak bisa perjuangan dari Pak Jokowi itu yang perjuangan untuk kembalinya komunisme di Indonesia. Ingat. Ini harus betul-betul menjadi landasan kita ya, berpikir supaya kita waspada. Memang zaman sekarang susah. Bagaimana orang tuanya siapa itu sudah bohong, sudah ada. Bapaknya siapa sudah bohong. Ibunya siapa itu sudah bohong. Apalagi apa namanya ijazahnya itu sudah bohong. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi kewaspadaan. Ini komunisme gaya baru sudah persiapan. Mereka biasanya pada tahun, contohnya pada tahun 48 itu dipimpin oleh Musso, itu mereka sudah mengadakan pemberontakan. Padahal kita pada waktu itu baru merdeka, kemudian kita diserang kembali oleh sekutu yang di situ ada Inggris terutama yang kuasa, di belakangnya ada Belanda. Nah, kita hadapi itu, tahu-tahu PKI dipimpin oleh Musso. Wah, ini kesempatan yang main di Jawa Timur itu, dimain untuk mengganti. Nah, di situ gagal. Nah, kemudian apakah sudah selesai? Begitu gagal, ternyata adalah di usaha. Nah, pada waktu tahun 65 kejadian lagi. Ini juga luar biasa. Ini adalah juga untuk tadi itu, untuk merebut kekuasaan yang nanti langsung dipimpin oleh PKI.
pada waktu 65 ternyata gagal karena usaha terutama TNI bersama-sama dengan rakyat itu menghancurkan mereka. Kemudian sudah dipastikan PKI ini banyak tidak boleh berdiri lagi di Indonesia. Tapi ingat, ada KOTA, apa namanya KOTA itu, singkatan dari kritik, foto, kritik, merubah. Ya mereka itu mengatakan kalau pada waktu itu kita selalu pakai organisasi, sekarang kita tidak usah ada organisasi. Berarti apa? Organisasi tanpa bentuk. Berarti apa? Yang penting itu kita ada di mana-mana. Tetapi itu tetap yang namanya komunis harus menganukan komunis, memperjuangkan komunisme. Itu. Yang kedua, senjata. Tahun 65 mereka berjuang untuk membunuh siapapun juga, termasuk para jenderal itu, dan khususnya di rumah ini adalah almarhum Jenderal Ahmad Yani itu pakai senjata. Sekarang diubah jangan pakai senjata, tetapi pakai apa namanya ini? Pulpen, tulisan. Sehingga mereka bikin buku tentang bagaimana PKI itu baik. Kemudian bikin apa tulisan-tulisan di mana-mana supaya rakyat itu kemudian mengerti menurut usaha mereka. Yang ketiga yaitu hukum. Ingat ini, mereka memperjuangkan hukum itu yang landasannya sebetulnya adalah Pancasila. Atasnya kemudian dicobakan menjadi hukum, jadi Undang-Undang Dasar 45 yang isinya adalah Pancasila, gambaran dari Pancasila itu harus dibawa kemudian dijabarkan menjadi undang-undang, kemudian peraturan. Nah, mereka berusaha pertama itu menghancurkan Undang-Undang Dasar, merubah pola Pancasila, kemudian diturunkan undang-undang baru, undang-undang yang isinya sebetulnya itu ada jiwa-jiwa komunis. Ini KOTA. Kita harus waspada. Ini jangan sampai terjadi karena sekarang ini sudah terlihat. Coba masalah undang-undang tentang Pancasila ini yang mau dibuat yaitu apa? HIP. Ini yang namanya Pancasila itu kan di atasnya undang-undang. Kok malah mau dibikin undang-undang yang menjelaskan tentang Pancasila? Ini sangat berbahaya, apalagi ini namanya HIP. Hukum apa itu? Rencana undang-undang yang sekarang beredar. Ya. Nah, kemudian juga masalah yang itu. Oh iya, supaya ini mau bicara monggo yang mudah silakan. Pokoknya santai saja. Ya kita santai saja. Yang penting itu. Nah kemudian penetapan
hari lahirnya Pancasila yang ditetapkan ke tanggal 1 Juni. 1 Juni itu memang pada waktu itu Bung Karno di sidang BPU PKI itu menjadi saran, karena semua kan bicara satu persatu. Nah, pada tanggal 1 Juni itu bagian Bung Karno itu yang mengusulkan, nanti kalau kita berbeda, kita membentuk negara, negaranya itu landasannya adalah yang disebut ya Pancasila. Tapi itu urutannya saja di situ juga keliru. Itu yang namanya kebenaran itu pada akhir dari nomor 5 dan sebagainya. Nah itu kok dijadikan hari lahirnya Pancasila. Masalahnya jadi kurang tepat. Padahal itu BPU PKI hasilnya terakhir adalah Jakarta, Piagam Jakarta tanggal berapa? 22 Juni tahun 45. Nah, itu sebetulnya sepertinya harusnya di situ. Nah, kemudian itu menjadi landasan, yaitu setelah terjadinya proklamasi, ini merupakan landasan hukum dari kemerdekaan kita, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Bedanya dengan Jakarta Charter, karena pihak atau tokoh-tokoh dari Indonesia Timur itu menghendaki ada perubahan itu 7 kata-kata itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, tapi intisarinya tetap sama. Jadi Pancasila itu sebetulnya landasannya itu adalah sama dengan apa? Islam. Jadi apa 5 sila semuanya itu ada di dalam penjelasan itu ada di dalam Al-Quran. Nah, berarti ini landasannya itu adalah Islam. Dan agama-agama lain pun poin-poin itu ada, karena itu ketetapan dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kerjaan daripada para PKI itu yang setelah dihancurkan PKI tidak ada lagi, tetapi mereka tetap mengadakan gerakan-gerakan hasil dari KOK, kritik atau kritik. Oleh karena itu kita harus tetap mewaspadai. Demikian Bapak-bapak. Oleh karena itu sebenarnya pertemuan yang seperti ini kalau bisa itu juga kita sering mengatakan untuk usaha kita untuk menjaga yang namanya Pancasila itu, karena sekarang ini Pancasila itu kan sudah di amandemen. Nah, amandemen Pancasila itu Undang-Undang Dasar 45 itu di amandemen, yang intinya dasarnya Undang-Undang Dasar 45 itu kan Pancasila. Ini diubah, landasannya apa? Mereka pakai apa? Yaitu pakai kapitalisme, liberalisme, individualisme. 3 poin itu adalah sebetulnya bertentangan dengan yang namanya Pancasila. Berarti landasan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu bukan Pancasila. Oleh karena itu, maka ini adalah usaha
Apakah itu rakyat yang mengirimkan amandemen itu? Tidak, bukan rakyat, tetapi ini adalah kekuatan internasional yang pada waktu itu dikuasai dari barat, yaitu dari Amerika, yaitu dengan mengirim NPI itu dimasukkan ke markas dari MPR pada saat itu, saat Amerika. Kemudian pada waktu melakukan amandemen itu bukan semua atau syarat dari penentuan MPR itu sudah dilanggar. Yang pertama ada keputusan MPR yang mengatakan bahwa apabila akan ada amandemen atau perubahan terhadap undang-undang dasar itu harus seizin rakyat, yaitu harus dipakai dengan referendum. Ini tanpa melaporkan kepada rakyat, tanpa ada referendum, ini sudah dilaksanakan. Berarti ini sudah menggunakan syarat itu sudah hilang. Nah, syarat itu hilang karena dikejar pada waktu itu ini tidak sesuai, maka TAP MPR yang nomor 4 pada waktu itu tentang harus segera rakyat dan amandemen itu dicabut supaya mereka lanjut dicabut. Nah, berarti apa ini supaya mereka istilahnya lulus begitu, lolos. Kemudian yang kedua itu kan minimal harus lewat dari 2/3 kekuatan MPR. Pada waktu itu tidak tercapai, tapi itu tidak dihitung sama sekali, tidak dihitung sama sekali. Hal seperti ini menyebabkan bahwa kita Pancasila ini sudah berubah. Saya sering mengatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu adalah makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Jadi kalau ini dilaksanakan terus, sebenarnya ini bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi kita ini sudah negara lain. Nah, ini sangat berbahaya. Dikaitkan dengan tadi usaha-usaha dari komunis, usaha-usaha dari PKI yang telah berubah ini berarti satu arah. Jadi ini harus betul-betul dipelajari. Kemudian menurut saya karena itu sudah dilanggar dan amandemen itu tidak ada ketetapan MPR-nya nomor berapa, tidak ada nomornya dan sebagainya, maka sebetulnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini adalah ilegal. Kalau menurut saya itu ilegal. Nah, kalau Undang-Undang Dasarnya ilegal, selamat datang Pak. Jadi kalau Undang-Undang Dasarnya itu sudah ilegal, maka undang-undang yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar yang ilegal itu namanya juga undang-undang yang ilegal. Nah, kalau undang-undang ilegal itu dilaksanakan, maka sebetulnya hasilnya itu juga ilegal. Jadi menurut saya
sekarang ini karena landasannya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang ilegal, yang atas lagi terhadap proklamasi dan lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia, maka namanya ilegal. Yang dipakai apa? Pemilu, pilpres, pilkada, kemudian pemilu untuk DPR, segala macam. Berarti bagaimana menurut saya mereka ilegal. Jadi DPR-nya itu ilegal. DPR-nya ilegal. Kemudian berarti MPR-nya ilegal. DPD-nya ilegal. Karena tidak berarti apa? Kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang ilegal. Oleh karena itu, maka bagaimana cara menyelamatkannya? Nah, saya membuat penyelamatan ini pakai satu kunci, dua muka. Kalau kunci kan mesti mukanya ada dua, kanan dan kiri. Kunci ini dua muka. Muka yang pertama adalah sistem. Perbaiki sistem sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Apa itu? Yaitu kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Yang di situ isi utamanya adalah Pancasila. Pancasila. Itu yang pertama, yang kiri. Yang kedua, yang kanan itu adalah pemimpin. Jadi sistem top itu kurang, tidak bisa. Walaupun sistemnya sebaik apapun, tapi kalau pemimpinnya itu pemimpin yang tidak baik, akan gagal. Nah, oleh karena itu sebaliknya pemimpin yang sangat baik, tetapi kalau sistemnya masih sistem yang sama, sistem yang ilegal, sistem yang bukan Pancasila, sistem yang tidak bertuhan, itu maka akan gagal juga. Walaupun pemimpinnya nanti pemimpin yang sangat baik. Oleh karena itu, dua muka ini harus menjadi landasan dari kita. Nah, C3 bagaimana? Caranya bagaimana, Pak? Menurut saya, caranya itu ada tiga. Yang pertama, lewat MPR. Lewat MPR, atau untuk yang melakukan sistem lewat MPR. Yang kedua adalah lewat dekret, pakai yang kepemimpinan ini. Yang ketiga itu adalah kalau satu dan dua gagal, yang tidak ada kata lain, yaitu dengan revolusi itu. Nah, ini merupakan rencana daripada forum perwira prajurit TNI. Nah, inilah yang menambah. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh pahlawan revolusi. Ini yang dijangkau oleh pahlawan revolusi. Tapi karena ini mau dilakukan oleh mereka, yaitu dalam hal ini oleh PKI, maka PKI harus menghancurkan dulu yang menjaga-jaga ini. Nah, poinnya itu adalah tokoh-tokohnya yang menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar 45 yang asli, menjaga tentang tanah air, bagaimana harus mempertahankan tanah air, menjaga tanah air kita, dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini langsung dihabisi. Nah, itulah kejadian-kejadian yang terjadi, yang pusatnya ada di rumah ini, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Belum.
Demikian. Nah, oleh karena itu, maka itulah manfaat, itulah arti kita berjuang dengan pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah. Nah, sebagai contoh yang langsung menyangkut pada materi ini untuk keluarga pahlawan revolusi adalah Kepres nomor 17 tahun 2022. Itu kalau kita pelajari betul, intinya itu yaitu untuk mengembalikan PKI. Buktinya kejadian tahun 65 dibilang itu yang korban adalah PKI. Ya, yang bikin jahat itu katanya TNI. Nah, ini kuali-wali. Nah, ini kuali-wali. Terbalik. Nah, oleh karena itu, marilah kita dengan langsung. Kalau tadi yang saya sampaikan awal adalah sifatnya di atas, yaitu sifat dari kalau sungai hulu itu masalah hulu yang tadi. Yang ini adalah masalah hilir. Nah, masalah hilir ini banyak sekali masalahnya. Salah satu yang menyangkut dan itu langsung dengan keluarga para pahlawan revolusi itu adalah Kepres nomor 17. Oleh karena itu kami siap untuk merubah agar memohon kepada pemerintah untuk menarik dan Kepres itu diganti, mencabut Kepres tersebut. Marilah kita bersama-sama, karena apa yang kita lakukan ini punya syarat. Kita punya syarat sebetulnya di dalam berjuang ini. Syarat yang pertama itu adalah tentang rakyat sebagai penguasa negara. Kedaulatan di tangan rakyat itu nomor satu. Yang sekarang hilang. Rakyat sekarang ini maksudnya berarti kita terjajah kembali, nomor satu ini. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu harus landasannya adalah mandiri, kemandirian. Jadi apa yang dilaksanakan, terutama alam ini, hasil alam itu harus dikerjakan oleh kita sendiri dan dibiayai dengan kita sendiri, dan untuk hasilnya adalah untuk keperluan seluruh rakyat Indonesia. Tapi sekarang tidak. Sekarang ini kalau hasil-hasil alam ini dikerjakan, yang mengerjakan orang luar negeri, barulah dari Cina, kemudian hasilnya kemana? Hasilnya tidak dikasihkan kepada Cina. Yang dapat di sini hanya orang-orang yang koruptor itu, hanya itu. Rakyat mana? Tidak ada, tidak merasa sama sekali. Nah, ini berarti ini kita harus perbaiki, ini gagal. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya, kita di daerah-daerah itu kita ada karya segala macam itu apa namanya? Budaya. Nah, yang ketiga itu adalah kebudayaan. Kebudayaan itu harus asli dari bangsa Indonesia. Jadi contohnya PIK 2 dibikin PIK 2. Di situ apa yang ada? Bukan Garuda, bukan tapi itu sudah naga.
Ini kan namanya budaya tidak jelas, budayanya budaya Cina. Terus masuk di situ dibangun yang berat-berat itu yang bisa membeli di situ hanya Cina. Apalagi aturan pun pribumi masuk ke situ itu sudah dilakukan. Nah, berarti ini sudah sangat berbahaya terhadap kemerdekaan. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini menjadi landasan dalam perjuangan kita. Kalau kita mau berjuang, ya arahnya ke situ. Ya, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah persatuan dan kesatuan. Janganlah kita, karena apa? Penjajah itu selalu lewat DVD dan MPRA. Masuk sebagai penjajah itu supaya bisa masuk itu harus DVD dan MPRA. Diadu domba kita. Setelah diadu domba, dia bisa masuk. Salah satu yang dia pakai itulah yang digunakan. Nah sekarang ini DVD dan MPRA ini juga sudah dijalankan oleh mereka, oleh komunis gaya baru itu. Makanya sangat harus hati-hati. Nah, terakhir dari saya, ya, itu adalah tadi kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik itu apa sih sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau di skala umumnya yaitu Pancasilais sejati. Pancasilais sejati. Yang nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang pemimpin itu harus orang-orang yang dekat dengan Allah, Gusti Allah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Gusti Allah. Kemudian kita sejajar dengan apa? Dengan manusia-manusia yang lain. Juga kita lakukan dengan seizin Allah dan lewat aturan-aturan Allah. Kemudian kita ikut kepada alam itu juga harus dengan cara-cara yang sudah diajarkan atau ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi syarat mutlak seorang pemimpin di Indonesia ini, yang landasannya adalah Pancasila. Kalau kita lewat tentara itu landasannya kan Sabta Marga, terutama Sabta Marga ketiga. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pemimpin-pemimpin sekarang ini kebanyakan tidak punya ini. Banyak yang tidak jujur, banyak yang bohong, banyak yang tidak membela kebenaran. Hukum kita ini sudah dirubah oleh kekuasaan, dan ini terasa. Banten itu bagaimana? Kemudian yang di sana di utara itu Pulau ya Batam, Rempang. Coba anu kita rakyat kita digusur, ditinggal di Jogong, di pakai dorongan itu dosa dan sebagainya. Bagaimana? Ini berarti dia tidak membela rakyat. Yang kedua, dia tidak berdoa. Yang ketiga dia tidak menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, marilah kita usahakan pada diri kita masing-masing. Mari kita lakukan seperti itu. Insya Allah ini nanti harus ada perubahan yang sangat besar. Bidangnya adalah bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pemerintahan.
Ini perlu sekali. Ya, demikian pesan saya. Mudah-mudahan saya ini bukan kepentingan untuk apa-apa. Yang penting adalah bagaimana kita menyelamatkan hari depan bangsa dan negara Indonesia. Amin, amin, dan amin. Kalau ini dilakukan, saya yakin semua akan mengatakan terima kasih para pemuda Indonesia. Terima kasih karena Anda melanjutkan apa yang aku perjuangkan. Insya Allah. Dan semuanya ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Oleh karena itu kita jangan lupa di dalam setiap usaha kita harus juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Demikian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Intisarinya, marilah kita bersama-sama berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.